warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Meliana Cahyono dari kelas 10 IPA 5. Di sini saya akan mewawancarai mama saya mengenai beberapa hal tentang hikayat. Kalau begitu, selamat menyaksikan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, sepengetahuan mama, hikayat itu apa? Yang mama tahu, hikayat itu adalah salah satu bentuk karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa dan menceritakan keajaiban tokoh atau kehidupan dari keluarga di istana. Kalau begitu, contoh dari hikayat yang mama tahu itu apa saja? Contohnya itu seperti hikayat Hang Tuah yang biasanya banyak diceritakan. Iya, memang hikayat Hang Tuah itu yang melegenda di Indonesia. Selain itu, ada juga hikayat Abu Nawas, hikayat Si Miskin, dan masih banyak lainnya. Nah, tadi kan mama bilang kalau hikayat itu merupakan salah satu bentuk prosa. Mengapa hikayat bisa disebut prosa? Karena di dalam hikayat ceritanya belum bercampur dengan kebudayaan barat. Iya, jadi lebih tepatnya hikayat itu adalah prosa lama, di mana prosa lama itu merupakan karya sastra yang belum bercampur dengan unsur kebudayaan barat. Nah, hikayat ini merupakan salah satunya. Mengapa? Karena hikayat masih kental dengan tradisi yang ada di Indonesia. Bicara soal teks, pasti kita juga akan membicarakan strukturnya, karena struktur itu menjadi fondasi utama agar suatu teks bisa runtut dan rinci. Pertanyaannya, adakah yang membedakan struktur dari hikayat dengan teks pada umumnya? Jadi hikayat punya struktur yang sama dengan teks pada umumnya. Hanya saja hikayat punya struktur yang lebih rinci seperti adanya atraksi dan evaluasi. Iya, jadi pada umumnya teks itu punya 4 struktur inti, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, di hikayat itu ada penambahan berupa abstraksi yang berisi inti dari cerita, orientasi yang berisi pengenalan masalah, komplikasi berisi urutan kejadian, evaluasi yang berisi klimaks atau puncak masalah, kemudian ada resolusi yang berisi penyelesaian dari masalah, dan koda yang berisi amanah atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Sekarang kita akan masuk ke unsur yang ada di dalam hikayat. Setiap cerita itu pasti punya dua unsur, yaitu unsur intrinsik yang membangun cerita itu dari dalam, seperti penokohan, alur, latar, dan sebagainya. Dan tidak kalah penting juga ada unsur ekstrinsik yang membangun cerita itu dari luar, berupa nilai pendidikan, nilai agama, nilai sosial, dan masih banyak lagi. Sebenarnya, apa sih kegunaan dari nilai-nilai tersebut? Nilai-nilai tersebut berguna untuk membantu orang yang membacanya memahami ceritanya dan untuk mengambil manfaat dari cerita tersebut. Kemudian kita akan masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri itu juga merupakan salah satu hal penting agar kita bisa membedakan satu teks dengan yang lainnya. Juga agar kita dapat membedakan hikayat dengan teks yang lainnya. Hikayat punya ciri, yaitu bersifat anonim. Mengapa hikayat bisa disebut seperti itu? Karena hikayat itu pada umumnya diceritakan secara lisan, mulai dari orang tua zaman dahulu hingga ke generasi-generasi berikutnya. Ya, hikayat disebut anonim memang karena pengarangnya itu yang tidak jelas. Nah, ketidakjelasan pengarang itu karena hikayat diceritakan secara turun-temurun, hikayat diceritakan secara lisan. Nah, tidak jelas kan siapa pengarang dari cerita tersebut. Ketidakjelasan itu makanya hikayat disebut bersifat anonim. Ada lagi cirinya yaitu bersifat istana sentris. Apakah istana sentris itu berkaitan dengan latarnya hikayat? Ya, jadi maksudnya itu kebanyakan hikayat itu bercerita tentang
sebuah keluarga kerajaan dan otomatis latarnya merupakan istana. Hikayat juga disebut bersifat mustahil atau pralogis. Mengapa hikayat bisa disebut bersifat mustahil? Ini dikarenakan banyak hal yang terjadi di hikayat tidak dapat diterima oleh akal manusia. Dengan kata lain, banyak hal di cerita itu yang mustahil ada di kehidupan nyata. Kita masuk ke ciri-ciri yang selanjutnya. Jadi hikayat itu punya ciri banyak mengandung kesaktian. Bagaimana kok hikayat ini bisa disebut memiliki banyak kesaktian di dalamnya? Karena memang ditemukan banyak tokoh yang memiliki kesaktian. Iya, jadi selain ciri-ciri yang kita bahas tadi, masih ada beberapa ciri-ciri lainnya seperti bersifat tradisional, karena di dalam hikayat banyak mengandung tradisi. Kemudian ada bahasanya yang arkais, yaitu menggunakan bahasa kuno atau bahasa masa lampau yang tidak lazim digunakan di masa sekarang. Kita kan sudah membahas hikayat mulai dari pengertian sampai dengan ciri-cirinya. Nah, hikayat dibuat pastikan memiliki tujuan. Sebenarnya apa tujuan dari hikayat sendiri? Tujuan dari hikayat itu sendiri adalah untuk menghibur pembacanya, juga untuk media edukasi, yaitu dengan mengambil sisi positif dari cerita. Selain itu, hikayat juga berfungsi untuk mendokumentasikan silsilah keluarga kerajaan yang diceritakan. Sekarang kita kan sudah ada di akhir video ini. Jadi, pesan apa yang bisa Mama sampaikan mengenai hikayat ini dengan kehidupan sehari-hari? Ya, jadi pesannya adalah dengan membaca hikayat bisa menjadi salah satu kegiatan positif untuk mengisi waktu luang. Iya, selain itu, membaca hikayat juga menjadi salah satu bentuk kita untuk melestarikan cerita-cerita yang ada di Indonesia. Karena dengan membaca, kita akan mengingat dan menceritakan hingga ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi, cerita-cerita tersebut akan terus ada di Indonesia. Oke, kalau begitu, sekian video yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.